Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dul Indra Rahab, NPM 223111061. Di sini saya ingin menjelaskan tentang BIOS. Singkatan dari Basic Input Output System perangkat lunak yang mampu melakukan hal-hal berikut. Inisial penyalaan serta pengujian terhadap perangkat keras dalam proses yang disebut dengan Power on Safe Test (POST). Mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer, tanggal, waktu, konfigurasi media penyimpanan, konfigurasi proses booting, kinerja, serta kestabilan komputer. Membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras. BIOS menyediakan antarmuka komunikasi tingkat rendah dan dapat mengendalikan banyak jenis perangkat keras seperti keyboard. Karena kedekatannya dengan perangkat keras, BIOS umumnya dibuat dengan menggunakan bahasa rakitan (assembly) yang digunakan oleh mesin yang bersangkutan. Ini tampilan BIOS. Dalam BIOS terdapat beberapa komponen dasar, yakni sebagai berikut. Program BIOS Setup yang memungkinkan pengguna untuk mengubah konfigurasi komputer, tipe hard disk drive, manajemen daya listrik, kinerja komputer, dan lain-lain sesuai keinginan. BIOS menyembunyikan detail-detail cara pengaksesan perangkat keras yang cukup rumit apabila dilakukan secara langsung. Drive untuk perangkat keras dasar seperti video adapter, perangkat input, prosesor, dan beberapa perangkat lainnya untuk sistem operasi dasar 16 bit. Dalam hal ini adalah keluarga DOS. Program bootstrap utama yang memungkinkan komputer dapat melakukan proses booting ke dalam sistem operasi yang terpasang. BIOS juga sering disebut sebagai ROM BIOS karena pada awalnya BIOS disimpan dalam chip memori hanya baca ROM. Dalam motherboard, mengapa disimpan di dalam ROM? Agar BIOS dapat dieksekusi pada waktu komputer menyala tanpa harus menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan terlebih dahulu yang memakan waktu lama. BIOS dalam komputer PC modern disimpan dalam chip ROM yang dapat ditulis ulang secara elektrik dan flash ROM. Karena itulah sekarang disebut flash BIOS lebih populer dibanding dengan ROM BIOS. Berikut ini adalah beberapa chip ROM yang digunakan sebagai tempat penyimpanan BIOS. Tipe ROM: Mass ROM, Programmable ROM, Erasable PROM, Electrically EPROM, Flash ROM, dan sebagainya. Saat ini ada beberapa perusahaan menyediakan BIOS, yakni sebagai berikut. Award Software yang meluncurkan Award BIOS, Award Modular BIOS, dan Award Medallion BIOS. Pioneer Technologies yang meluncurkan Pioneer BIOS dan setelah melakukan merger dengan Award Software meluncurkan Pioneer Award BIOS. American Megatrends Incorporated AMI yang merilis AMI BIOS dan AMI Win BIOS. Microit Research, para OEM Original Equipment Manufacturer seperti Hewlett Packard, Compaq, IBM atau Lenovo, Dell Computer, dan
OEM lainnya. BIOS kadang-kadang juga disebut sebagai firmware karena merupakan sebuah perangkat lunak yang disimpan dalam media penyimpanan yang bersifat hanya baca. Hal ini benar adanya karena memang sebelum tahun 1995 BIOS selalu disimpan dalam media penyimpanan yang tidak dapat diubah seiring dengan semakin kompleksnya sebuah sistem komputer. Maka BIOS pun kemungkinan disimpan dalam EEPROM atau flash memory yang dapat diubah oleh pengguna, sehingga dapat di-upgrade untuk mendukung prosesor yang baru muncul. Adanya bug yang mengganggu kinerja atau alasan lainnya. Meskipun demikian, proses update BIOS yang tidak benar akibat dieksekusi secara tidak benar atau ada hal yang mengganggu saat proses upgrade dilaksanakan dapat mengakibatkan motherboard mati mendadak sehingga komputer pun tidak dapat digunakan karena perangkat yang mampu melakukan proses booting BIOS sudah tidak ada atau mengalami kerusakan. Oleh karena itu, untuk menghindari kerusakan atau korup terhadap BIOS, beberapa motherboard memiliki BIOS cadangan. Selain itu, kebanyakan BIOS juga memiliki sebuah region dalam EEPROM atau flash memory yang tidak dapat di-upgrade untuk disebut sebagai boot block. Boot block selalu dieksekusi pertama kali pada saat komputer dinyalakan. Kode ini dapat melakukan verifikasi terhadap BIOS bahwa kode BIOS keseluruhan masih berada dalam keadaan baik-baik saja dengan menggunakan metode pengecekan kesalahan seperti checksum, CRC, hash dan lainnya sebelum mengeksekusi BIOS. Jika boot block mendeteksi bahwa BIOS ternyata rusak, maka boot block akan meminta pengguna untuk melakukan pemrograman BIOS kembali dengan menggunakan floppy disk yang berisi program flash memory programmer dan image BIOS yang sama atau lebih baik. Pembuatan motherboard sering merilis update BIOS untuk menambah kemampuan produk mereka atau menghilangkan beberapa bug yang mengganggu. Sekian, terima kasih. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.